UAS berdusta. Itu kalimat yang paling tepat dan harus saya ucapkan di awal ini. Kenapa? Dalam hadits riwayat Baihaqi dikatakan, akan tiba suatu waktu di mana agama Islam tetap ada, tapi hanya tinggal namanya saja. Al-Quran tetap ada, tapi tinggal huruf-hurufnya saja. Masjid-masjid megah mentereng, menaranya menjulang tinggi, tapi tidak ada kebenaran di dalamnya. Dan ulama mereka adalah yang paling jahat di antara umat manusia. Dari ulama-ulama itu akan tersebar fitnah-fitnah. Dan fitnah-fitnah itu akan kembali kepada kalangan mereka sendiri. Hadits riwayat Baihaqi. Banyak orang sudah sadar bahwa agama Islam sedang hancur. Dan kelak suatu saat nanti akan punah. Hancurnya dan juga punahnya agama Islam ini diyakini bukan karena faktor eksternal atau hal-hal di luar dari agama Islam itu, tetapi justru yang sedang menghancurkan agama Islam dan nanti membuat agama Islam menjadi punah adalah orang-orang dari dalam agama Islam itu sendiri. Sekarang banyak umat Islam yang seperti itu, dibodohi. Oleh siapa? Dibodohi oleh siapa? Kok bengong lagi? Allahumma sholli ala Muhammad. Dengarkan baik-baik. Umat Islam ini dibodohi oleh siapa? Oleh siapa? Oleh ustadznya, oleh kiainya, oleh habibnya, oleh tuan guru, oleh ajengan. Dibodohi mereka. Suruh ngikut aja. Nggak pernah nanya dalilnya mana, hujahnya mana. Karena kelakuan ustadz-ustadznya, karena kelakuan ulama-ulamanya, karena kelakuan habib-habibnya, agama Islam menjadi hancur dan nanti akan punah. Tentang punahnya agama Islam, Ibnu Hajar Asqalani, seorang ulama pakar hadits, menyatakan bahwa umur umat Islam hanya sampai 1476 Hijriah. Hal yang mirip juga disampaikan oleh Imam Asyuyuti. Kata beliau, umur umat Islam sampai 1477 Hijriah. Selanjutnya, yang ketiga, Ibnu Hajar Hambali juga menyatakan hal yang sama, bahwa kata beliau umur umat Islam lebih dari 1400 tahun Hijriah, namun tidak sampai 1500 Hijriah. Di tahun-tahun belakangan ini, khususnya di tahun 2024 ini ya, telah terbongkar kebohongan-kebohongan, dusta-dusta yang sangat fatal yang telah dilakukan oleh para habaib. Ya, terbukti mereka sudah menjajah Nusantara, membodohi dan membohongi warga Nusantara selama ratusan tahun. Mulai dari terbongkarnya kebohongan mereka yang mengaku sebagai suriah Rasul atau keturunan dari Nabi Muhammad, tapi ternyata semua itu bohong. Juga terbongkarnya kurafat-kurafat, ajaran-ajaran yang mereka sebarkan selama ini dengan dongeng-dongeng, dengan kebohongan-kebohongan, dengan dusta-dusta. Dan juga terbongkarnya makam-makam palsu, kuburan-kuburan keramat yang dilakukan oleh oknum para habaib. Dan masih banyak kebohongan-kebohongan dusta-dusta lainnya yang sedang dan terus akan terungkap. Dan pada video kali ini kita akan kembali melihat salah satu kebohongan dusta yang dipamerkan oleh seorang ustadz atau ulama yang sangat terkenal di Indonesia ini, yaitu UAS alias Ustadz Abdul Somad. Halo sobat-sobat semuanya, jumpa lagi di channel Warta Kabar Baik. Selamat pagi buat yang menyimak video ini di pagi hari. Selamat siang, sore, dan malam buat yang menyimak di siang, sore, atau malam hari. Sobat-sobat, video-video di channel Warta Kabar Baik ini hanya dikhususkan bagi jiwa-jiwa atau orang-orang yang berpikiran terbuka ya. Bagi yang tidak berpikiran terbuka, skip aja deh. Oke, terima kasih semuanya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Nah, jika di video terdahulu saya juga pernah mengungkap bahwa Ustadz Abdul Somad adalah Ustadz penipu alias Muslim palsu. Sedangkan dalam video kali ini, apalagi yang akan kita lihat? Kebohongan atau dusta yang dilakukan oleh Ustadz Abdul Somad. Oke, kita langsung simak yang diungkapkan oleh channel YouTube
Manusia Plural tentang dusta atau kebohongan Abdul Somad. Demikian. UAS berdusta. Itu kalimat yang paling tepat dan harus saya ucapkan di awal ini. Kenapa? Oh, dia menjual tarim di republik ini. Astagfirullahaladzim. Mau menipu masyarakat kita. Enggak. Ini zaman modern. Kita semua bisa mengakses realitas di Yaman itu seperti apa. Katanya jalan itu tidak diaspal karena jangan sampai tapak jejak wali itu menjadi hilang gara-gara ada aspal. Bukan karena Yaman miskin. Itu namanya gedebrus. Itu namanya bullshit. Itu namanya dusta, saudara. Makanya di Tarim Hadramaut Yaman tak diaspal jalan. Bukan karena Yaman miskin, pemerintahnya kaya raya. Kenapa? Karena mereka tak ingin bekas-bekas tapak kaki wali-wali Allah itu ditutup oleh aspal. Ya, kalimat pertama, mari kita cek Yaman. Kita akan pergi googling. Kalau Anda tidak sempat, maka akan saya sempatkan untuk ngasih informasi kepada kalian agar kita bisa memverifikasi apakah benar ucapan UAS ini atau dusta. Ya, ini sekelas UAS berbohong entah demi apa ini nih. Kita akan masuk ke level dunia dulu. Level dunia nih. Negara paling miskin di dunia 10 negara. Apakah ada Indonesia? Apakah ada Tarim? Apakah ada Yaman? Coba kita cek. Yang pertama, Yaman. Nah. Ini bahasa Inggris nih. Ada nggak Yaman? Negara termiskin di dunia. Ada Yaman. Jadi bukan karena miskin. Emang faktanya karena miskin? Gimana sih? Masa iya kalau memang itu di sana takut jejak wali itu ditinggalkan, dihilangkan gara-gara di aspal? Masa adanya wali membuat orang kemudian sengsara? Jalan itu kan membuat orang itu nyaman untuk bergerak, berdagang, mencari kehidupan ekonomi dan lain sebagainya. Masa gara-gara wali membuat orang itu menjadi tersiksa? Kan tak masuk di logika kita. Karena miskin aja tak mampu mengaspal jalan tuh. Jadi bullshit ucapan UAS. Kemudian kalau kita lihat di level Asia, daftar 10 negara termiskin di Asia. Indonesia termasuk nggak kira-kira? Coba kita cek. Yang pertama Afghanistan, yang kedua Korea Utara, yang ketiga Yaman, masuk maning tuh. Yang keempat Tajikistan, yang kelima Suriah, yang keenam Nepal, yang ketujuh Kirgistan, ke-8 Pakistan, ke-9 Timor Leste, ke-10 Myanmar. Masuk ke Indonesia? Nggak masuk kan? Yaman masuk nggak? Masuk. Jadi please lah UAS lah, selevel UAS nih jangan bullshit lah kepada masyarakat. Membangga-banggakan menjual Yaman kepada masyarakat kita, kepada Indonesia. Halo, ini satu kali lagi kita mampu mengakses kok sekarang. Coba aja cek di googling oleh kalian. Apakah Yaman benar-benar tidak termasuk negara miskin level dunia atau level Asia? Masuk pak. Jangan membodoh-bodohi masyarakat. Jangan, please. Sekarang banyak umat Islam yang seperti itu, dibodohi. Oleh siapa? Dibodohi oleh siapa? Kok bengong lagi? Allahumma sholli ala Muhammad. Dengarkan baik-baik. Umat Islam ini dibodohi oleh siapa? Oleh siapa? Oleh ustadznya, oleh kiainya, oleh habibnya, oleh tuan guru, oleh ajengan. Dibodohi mereka. Suruh ngikut aja. Nggak pernah nanya dalilnya mana, hujahnya mana. Jangan membodoh-bodohi masyarakat. Jangan, please. Akhirnya kan ditertawakan oleh ibu-ibu, ditertawakan oleh seluruh yang nonton di sini minimal. Dan mohon, please jangan berhenti di sini, sebarkan ini agar semua masyarakat Indonesia tahu. Ya jangan sampai gini pada akhirnya. Ini kan mental inlander itu kemudian muncul. Oh bener nih, kita negara Indonesia ini tidak bisa kita bangga. Ya, membangga-banggakan Yaman. Yaman itu negara kaya raya, negara para wali, berkah dan lain sebagainya. Maka kita hormati, kita agungkan seluruh orang keturunan Yaman di sini. Mental kita menjadi mental inlander. Padahal faktanya kita itu negara yang jauh mau dibandingkan dengan Yaman. Urusan keberkahan, lihat realitas di lapangan aja. Lebih banyak berkah kita. Ya, yang jelas kita bisa melihat realitas di lapangan bahwa faktanya negara ini lebih hebat daripada negara Yaman. Lebih berkah daripada negara Yaman. Ya, lebih subur apalagi daripada negara Yaman. Gitu loh. Itu fakta.
Jadi kita mesti pede menjadi orang Indonesia, harus merasa bangga menjadi orang Indonesia. Modal priwit di Indonesia itu jadi duit, tukang parkir. Itu saking hebatnya Indonesia, saking kayanya Indonesia. Modal priwit jadi duit. Itu Indonesia. Ngelempar ente batang singkong jadi tuh Indonesia itu. Tanah Nusantara bukan lautan, hanya kolam susu. Kail dan jala cukup menghidupimu. Tiada topan, tiada badai kau temui. Ikan dan udang menghampiri dirimu. Orang bilang tanah kita tanah surga. Tongkat kayu dan batu jadi tanaman asik. Orang bilang tanah kita tanah surga. Tongkat kayu dan batu jadi tanaman Nusantara, tanah surga. Jadi aduh udah jauh lah mau dibanding-bandingkan dengan negara lain, apalagi Yaman. Udah lebih berkah di kita. Coba dengarkan nih, ibu-ibu mentertawakan pada akhirnya UAS nih. Aku pasti kalau mau bicara itu ketawa dulu. Kota Tarim itu kotanya para wali, ya. Walinya kalau jalan tidak pernah pakai sendal, karena seperti berjalan di atas tanah yang suci, ya kan. Debunya wangi, hembusan, pokoknya debunya itu wangi. Sampai diciptakan lagu ya Tarim Baldatul Aulia gitu ya. Ya Tarim, ya Tarim, ya Tarim, ya Tarim. Yang perlu diketahui itu bukan sholawat, tapi itu lagu yang diciptakan khusus untuk kota Tarim, yaitu yang ada di negara Yaman begitu ya. Nah, kalau memang Tarim itu Tarim itu kota yang pokoknya yang suci, yang penuh keberkahan. Terus tanahnya itu suci, debunya wangi. Pertanyaannya kenapa mereka itu hidup di sini kok betah ya? Kenapa mereka nggak pulang-pulang ke Yaman saja ya? Kenapa mereka nggak hidup di kota Tarim saja ya? Berarti kan bohong gitu. Aku nggak percaya kalau memang kota Tarim itu kota yang suci, kota yang debunya wangi. Aku nggak percaya. Ya buktinya mereka hidup di Indonesia ya udah ratusan tahun gitu, sampai anak beranak pinang sampai sekarang. Nyatanya mereka betah hidup di sini gitu ya. Kalau memang kota Tarim itu kota yang penuh berkah itu ya. Debunya wangi, mereka kok nggak pulang ke Yaman saja ya? Kalau debu di Indonesia itu kan membawa penyakit gitu. Kalau debu di di Tarim itu kan wangi. Kalau debu di Indonesia itu kan bikin sesak dada gitu. Ya udahlah, pulang aja kalian, pulang ke Yaman saja. Hidup di kota Tarim ya, pulang. Kami ikhlas, pulang saja ya. Nggak usah di Indonesia gitu. Daripada kalian hidup di sini, makan di sini, cari makan di sini, cari pendapatan di sini ya, punya muhibin di sini, kalian dilulukan, dilem-lemkan enak hidup di sini, tapi yang dibicarakan Tarim. Ya udah pulang saja ke Tarim gitu loh. Pulang saja ke Tarim. Ya, pulang. Kami ikhlas lahir batin. Ikhlas ya Allah, pulangkan mereka ya Allah ke negara asalnya. Hidupkan mereka di kota Tarim daripada siang malam Tarim, ceramah Tarim. Lah, bikin di kota Tarim, bayi-bayi yang ada di kota Tarim itu, mereka itu nggak tumbuh balik kecuali mereka sudah jadi wali. Mayuham syaribu, nggak ada yang tumbuh kumis illa wagudu mukashif, kecuali sudah jadi wali. Berkumis di kota Tarim sudah bisa jadi wali alim. Saking alimnya, makan es krim langsung di box pendingin. Emang si paling bohongin. Bukan hanya mengglorifikasi nasabnya, tetapi juga mengglorifikasi tempat awal mula mereka berada gitu. Misalkan Tarim itu kan awal mula kelompok Ba'alawi itu muncul gitu. Sebuah kota di Yaman itu adalah kota yang disebut sebagai kota para wali, dan kemudian dari sanalah para penyebar agama Islam di Indonesia itu bermula. Jadi mereka mencoba untuk menyelisihi sejarah umum yang kita ketahui bahwa penyebar ajaran agama Islam di Indonesia itu adalah orang-orang dari Tarim. Bahkan mereka menyebut bahwa Tarim itu bahwa Indonesia itu dan Jawa secara spesifik itu adalah milik dari ulama-ulama atau aulia-aulia dari Tarim. Jadi bukan hanya soal nasab, tapi juga soal daerah tempat tinggal mereka gitu. Habib Umar itu bilang, siapa orang yang ziarah ke Tarim akan merubah apa? Merubah tembaga. Merubah tembaga itu menjadi emas, karena pendidikan daripada kota Tarim. Bahkan sampean kalau ke Tarim itu jangan belajar, nggak usah belajar, jaga hati saja Pak. Dikatakan oleh Syekh Abdurrahman As-Segaf, syawari utarim syekhu man la syekhulah. Ya,
gang-gang, jalanan-jalanan di kota Tarim itu adalah guru bagi mereka yang tidak punya guru, para hadirin. Ya, bahkan di dalam kalam salaf dikatakan Habib Alwi bin Syahab itu Ainu Tarim itu beliau tidak pernah keluar sama sekali dari kota Tarim, nggak pernah keluar. Hatta haji dan umroh nggak pernah, tidak pernah sama sekali beliau. Ya, beliau keluar dari kota Tarim 2 hal saja, ziarah Nabi Hud dan hadrahnya Habib Ahmad bin Zain di Hauta. Itu aja. Bahkan haji dan umroh enggak. Ketika ditanya, Habib, kenapa engkau enggak haji, enggak umroh? Beliau mengatakan, ana asyum raihatan Nabi inda ziyarah Faqihil Muqaddam. Aku cium baunya Rasulullah setiap hari Nabi itu di magamnya Faqih Muqaddam. Ya, katakan ya oleh ahli syair, baladun taba maskanuha walaha rabbur rahim, fa idza sa'alat al falasifatu yaqul jannatu dunya tarim. Ya, surganya dunia itu Tarim, para walaupun bangunannya itu tanah. Yang belum berangkat ke Tarim semoga bisa ziarah. Oke, jelas? Kasihan ya. Menjual Yaman, menjual Tarim di Republik ini. Astagfirullahaladzim. Masih laku lagi, masih didengarkan oleh masyarakat, masih dipercaya. Please deh, ini zaman modern bos. Kita bisa mengakses, kita bisa pergi ke Yaman, ke seluruh di dunia ini kita bisa pergi lewat ini. Ya, lewat handphone, cek aja. Sekarang kalau nggak percaya ente hasil searchingan saya, searching sendiri. Lihat realitas di lapangan. Jadi please kepada orang imigran Yaman, ya, ente tak bisa lagi menjual negara ente di sini. Dan lagian, yang ngapain kalau memang negara Yaman itu negara yang diberkahi, aulia, bayi pun anak kecil jadi wali. Kacau. Enggak masuk saudara, enggak masuk. Udahlah, jangan terus kau tipu masyarakat Indonesia ini dengan menjual Yaman dan Tarim. Mestinya sekarang sudah nggak laku ya. Udah jangan mau dibodoh-bodohi, ditipu model begituan, ya. Nah, semakin jelas ya sahabat-sahabat setelah diungkap oleh channel YouTube Manusia Plural bahwa UAS alias Ustadz Abdul Somad sesungguhnya adalah pendusta, pemalsu, pembohong, ya. Dan kita ingat juga yang disampaikan oleh Buya Syakur Yasin bahwa pemalsu, pembohong sesungguhnya adalah Dal Jimla alias Dajjal. Coba kata-kata Dajjal sendiri, Dal Jimla itu artinya pemalsuan, penipuan. Ya, Dajjal, mudajjal, dajjalun. Jadi kata-kata Dajjal itu seorang penipu, seorang pendusta. Pembohong. Itu dalam bahasa namanya ya Dajjal. Oke, sahabat-sahabat pemerhati channel Warta Kabar Baik yang selalu berani kulil haqqo walau kana muron, mewartakan kebenaran meskipun pahit, karena kita adalah ODGJ, orang dengan gagasan-gagasan jujur. Sahabat-sahabat, silakan bagikan video ini kepada sahabat, family, handai, taulan, tetangga, dan teman-teman Anda di seluruh muka bumi. Oke, semangat!